kita sementara lihat dari pernyataan Pak Rikwanto sampai di kalau mengalir sampai mana ini nanti? Ya. Ditanggapi Pak Rik. Ya, yang jelas kasus yang sedang berjalan kuat ya untuk diproses hukum secara pidana. Seperti yang tadi ya, jangan kita a priori berpikir dengan keakraban KPK dengan Polri, terus KPK tidak berani atau tidak mau atau segan untuk menindak anggota Polri yang dalam tanda petik korupsi. Tidak, polisi itu sudah biasa memeriksa anggotanya sendiri. Polisi sejak reformasi keluar dari BRI, ya, mengacu kepada hukum sipil, tadinya ikut militer ya, hukum sipil, tadinya waktu transisi itu juga agak kaget juga. Biasa kalau ada apa-apa berkelahi atau segala macam, masuknya Cimahi. Sekarang masuk di penjara umum, tapi lama-lama terbiasa. Yang penting waktu dia dituduhkan, disangkakan, melakukan tindak pidana apapun itu termasuk korupsi, itu benar, full, lengkap, dan memang faktual. Kita nggak ada masalah. Silakan saja. Memangnya kita melindungi koruptor. Kita benci juga sama koruptor, termasuk koruptor yang internal. Jadi nggak, don't worry, jangan masalah itu. Jadi jangan jadi hambatan seolah-olah keakraban kita KPK dengan Polri ini, kemudian KPK nggak berani kepada Polri atau segan, atau kalau ada oknum Polri yang ditangkap karena korupsi, terus kita melawan. Tidak demikian, ya. Jangan disalahartikan begitu. Ya, kita terbuka semuanya. Justru kita minta bantuan untuk membersihkan Polri juga dari oknum-oknum yang dalam terbetik koruptor itu. Karena sebagian publik mungkin bertanya-tanya juga, terlalu akrab juga tidak bagus, kan gitu mungkin. Ya, akrab tetap profesional. Ya, kadang-kadang kita punya teman akrab, tapi begitu jadi pelaku ya kena juga proses hukum. Nggak ada masalah itu. Oke, saya ingin memegang pernyataannya Pak Rik ini ya. Oke, ke depannya ini Mas Zainal, ini akan ada riak-riak lagi atau selesai sampai di situ? Kan gini, masa kepemimpinan Pak Ruki itu kan sampai Desember. Saya menduga bahwa pada sampai Desember ini mungkin hanya menyelesaikan kasus yang sudah ada, tetapi kecil kemungkinan untuk menetapkan tersangka-tersangka yang baru atau mencari kasus-kasus yang baru gitu. Itu yang kelihatannya. Kalau gitu para koruptor silahkan korupsi dulu sampai Desember ini gitu. yang bahayanya begini. Dan saya juga ingin mengomentari Pak Rikwanto tadi yang mengatakan bahwa di kepolisian memang ada internal. Tapi yang kalau kita coba amati itu memang kasus-kasus yang memang di internal kasus kecil. Dan kalau dilihat dari media, kemudian apa yang kita tahu dari luar itu nyaris tidak ada kasus-kasus besar yang memang kemudian dijadikan sebagai tersangka. Kenapa menurut Mas Zainal? Kasus kecil yang besar itu jenis yang bagaimana? Saya ambil contoh misalnya kasus mengenai katakanlah tentang rekening gendut gitu. Mana ada korupsi misalnya berkaitan dengan kasus korupsi. Itu nyaris nggak ada. Mungkin juga ini di kasus-kasus yang lain, kasus-kasus korupsi yang lain katakanlah di kejaksaan. Ini juga tidak ada, sehingga memang bagaimanapun itu bukan kasus loh, Pak. Bukan kasus itu rekening gendut itu. Itu dianggap yang dalam tanda petik PPATK yaitu ya sesuatu yang dianggap tidak wajar. Itu perlu dijelaskan. Kalau dalam penjelasannya bagus dan memang betul, nggak ada masalah. Nah, kalau kita bicara rekening tidak wajar, berapa ratus ribu, berapa juta PNS pegawai negeri TNI Polri, kelembagaan yang punya tidak wajar. Ya, tapi kalau kita bicara kasus, bicaralah kasus. Jangan bicara rekening tidak wajar. Tapi intinya memang ada semacam beban psikologis ketika kita menentukan katakanlah atau menetapkan seseorang sebagai tersangka padahal punya atau berasal dari institusi sendiri, sehingga jeruk kan tidak mungkin makan jeruk, kurang lebih begitu. Dan ini juga tidak hanya, saya yakin tidak hanya di kepolisian, tapi juga di kejaksaan, bahkan juga mungkin juga di KPK. Ini bisa saja terjadi, maka mungkin dibutuhkan bukan hanya sekedar pengawasan lalu kode institusi yang berkaitan dengan etika, tetapi mesti ada pengawasan eksternal. Ini juga berlaku di KPK. Kalau solusi dari Prof. Satya tadi adalah mungkin penyidik yang independen. Salah satunya, betul. Kalau misalnya dari penyelesaian psikologisnya seperti apa nih ke depannya mungkin? Ya, saya setuju bahwa memang selama ini KPK meminjam ya penyidik-penyidiknya itu baik dari kepolisian maupun juga dari kejaksaan. Tapi bagaimana? Nah, kalau saya memiliki anggapan bahwa ke depan KPK itu bukan hanya fokus di dalam penyelesaian